Untuk Dumfries di sisi bertahan bahkan lebih dominan, hijaunya lebih mekar nih, lebih kemana-mana, pressure lebih bagus, tackle lebih bagus. Jelek banget si Belanova yang warna merah. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga sehat. Ternyata gue baru tahu nih, teman-teman gak begitu suka berita tentang gosip di luar lapangan, seperti kisah perselingkuhan para pemain sepak bola. Konten gue yang terakhir yang nonton dikit banget anjir. Tapi gue akan tetap memberitakan hal-hal gosip nih, hal-hal simpang siur. Contohnya beberapa waktu yang lalu gue bilang bahwa Marotta ingin lini tengah kita lebih dalam, punya cadangan yang lebih bagus, pemain backupnya. Contoh Barella, cadangannya kemungkinan Loftus-Cheek, isunya sedang didekati gitu ya, pemain Chelsea. Kemudian kita sudah hampir pasti mendapatkan tanda tangan dari Mkhitaryan sebagai backupnya Calhanoglu. Kemudian untuk backupnya Brozovic masih belum pasti, sejauh ini masih Aslani, tapi belum ada isu lebih lanjut begitu ya. Waktu itu beritanya masih seputar backup player untuk gelandang tengah kita. Sisi kanan masih dari Gazeta masih diisukan Dumfries dan Gosens. Nggak berapa lama kemudian, kemarin tiba-tiba berita bahwa kita sudah semakin hangat dengan si Raul Belanova. Nicolo Schira, jurnalis dari Italia yang cukup dipercaya di sana, mengatakan bahwa Raul Belanova to Inter from Cagliari on permanent deal is the final stage. Final stage, sudah tinggal tahap akhir. Padahal lagi-lagi gue bilang beberapa waktu yang lalu isunya masih gelandang tengah. Ini emang Marotta paling pintar kayaknya mengalihkan isu biar kita nggak kepancing untuk membuat tim yang sedang kita dekati besar kepala karena isunya banyak beredar di media terus naikin harga. Kita kemarin masih fokus ke cadangannya Barella, cadangannya si Brozovic, tiba-tiba yang dapat malah yang kemungkinan besar sekarang Raul Belanova. Raul Belanova ini pemain Cagliari, tingginya 188 cm, tinggi banget kayak Gosens, usianya masih 22 tahun, dia sisi sebelah kanan. Loh, padahal udah masih ada Dumfries, masih ada Darmian. Kenapa? Teman-teman harus ingat, kita harus mengumpulkan 60 juta untuk capital gain. Itu belum untuk belanja pemain. Nah, kalau berdasarkan CIS, ada most valuable Serie A player, pemain yang harganya paling mahal saat ini, market value-nya, Lautaro 106 juta, ada Barella 94 juta, dan Bastoni ternyata 60,8 juta. Logikanya, jual Bastoni cukup kelar nih perkara nih. Udah deh, kita tinggal nyari pemain untuk perbaikan squad. Itu kalau kita mau ngorbanin Bastoni. Kalau nggak mau ngorbanin Bastoni berarti harus jualnya yang minor-minor nih. Ada Pinamonti dan lain-lain termasuk Dumfries. Jadi menurut gua masuk akal sih kalau kita sedang ada kemungkinan Dumfries diincar oleh MU kan, karena pelatihnya dari Belanda dan dia pasti punya punya kemungkinan besar untuk merekrut pemain-pemain asal senegaranya. Dan Dumfries adalah bek kanan terbaik Belanda saat ini. Nah, gara-gara berita itu, gue langsung cari tahu nih tentang Raul Belanova. Musim lalu bersama Cagliari yang Degra ya, dia tampil sebanyak 31 kali, golnya dikit banget cuma 1, asisnya cuma 2. Lalu kenapa dia dipilih? Gue coba baca beberapa artikel dan ternyata sangat amat menarik. Kita lihat dari heatmapnya, Raul Belanova, wah kanan banget. Dia emang pemain yang sangat gemar mengeksploitasi garis pinggir lapangan. Dia mainnya sayap banget, sama sekali nggak nusuk. Dia bukan kayak Perisic yang step over ke dalam, bukan kayak Di Marco yang dribble ke dalam. Dia mainnya menyisir pinggir lapangan persis kayak Kandreva, tapi versi bisa dribble. Dia juga mainnya attacking minded, persis seperti Denzel Dumfries, tapi bisa dribble. Kalau Dumfries kan nggak berani nusuk dribble gitu ya, dia ngandelin lari aja gitu. Nah, kalau si Raul Belanova, dia bisa dribble. Teman-teman bisa lihat video-videonya, dia jago banget dribble, dan kelebihan lainnya adalah dia crossingnya bagus, dan crossingnya yang bukan asal kenceng crossing ke kotak penalti. Dia di banyak artikel disebutnya soft crossing. Jadi crossingnya yang santai, pelan, tapi akurat banget. Tapi ya teman-teman, ini dia nih kelemahannya. Banyak banget yang ngebahas bahwa kelemahan dia pertama adalah terlalu lama megang bola di lini pertahanan. Ini sering banget bikin Cagliari akhirnya terancam gawangnya dan kebobolan. Kemudian dia lemah banget dalam posisi defense. Ini contohnya ketika nyundul, positioningnya jelek. Kemudian
kemampuan reading membaca pergerakan lawannya juga jelek, khususnya di sudut-sudut yang dia nggak bisa lihat. Padahal seharusnya back paham bahwa akan ada pemain yang datang dari posisi-posisi yang tidak terduga. Ini contohnya ini dibahas di beberapa media tentang kemampuan dia membaca pertahanan. Tetapi kelebihannya karena dia fisiknya bagus, tingginya 188, keker gitu ya, kayak Gosens, dia disebutnya back yang pemain yang sangat mengandalkan fisik, atletis juga. Dan dia stamina-nya tinggi. Jadi dia kalau main Cagliari selama ini mainnya high pressure, dia sanggup untuk high pressure, tapi markingnya jelek. Tapi kelebihannya dari sisi pertahanan, karena memang dia pemain yang sangat mengandalkan fisik, fisik yang prima, stamina dia bagus untuk main high pressure 90 menit, dan dia punya catatan recovery ball yang cukup tinggi. Jadi ketika Cagliari dan dirinya kehilangan bola, dia cepet banget untuk ngerebut lagi. Jeleknya adalah ini pernah kejadian ketika lawan Inter, nih ada videonya. Jadi ketika menghadapi lawan yang udah prepare banget dan dia nggak dikasih ruang gerak, ya udah kesulitan. Dia jadi cuman bisa kotak-katik di pinggir lapangan terus, dan jeleknya dia kaki kirinya mati. Jadi dia sempat dicoba di sisi kiri juga di Cagliari, jelek, dan kalau main di sisi kanan dia umpannya kaki kanan terus. Kandreva teman-teman tahu sendiri, walaupun dia nyisir pinggir lapangan banget, tapi dia masih bisa umpan kaki kiri. Nah kalau Raul Belanova nggak bisa nih. Jadi dia mau nggak mau setiap crossing selalu ngambil ancang-ancang kaki kanan terus. Tapi semoga Raul Belanova karena masih muda bisa belajar banyak. Darmian tahu sendiri dia sangat seimbang dalam bertahan dan menyerang. Jadi semoga bisa bisa belajar banyak dari Darmian, dan mungkin memang dia dikhususkan diproyeksikan nanti ketika Inter sedang tertinggal atau Inter sedang dalam kondisi lawannya di atas angin mainnya bertahan, Raul Belanova bagus sih. Jadi dia Dumfries versi bisa dribble berani nusuk gitu ya. Kalau di catatan yang gue baca, dia speednya kenceng, dribblenya bagus, posturnya ideal banget, dan crossingnya soft serta akurat. Nah, coba deh kita bandingin aja langsung deh Belanova sama Dumfries. Nah ini statistiknya Belanova dibandingkan dengan bek kanan lainnya, bukan bek kanan, full back lainnya di 5 liga besar Eropa. Untuk yang warna merah adalah attacking, lihat hampir mentok semua. Yang hijau position dia juga tuh bagus banget, dribble attempt-nya bagus, final third action-nya juga lumayan, tengah-tengah. Kemudian pas completenya nggak begitu bagus sih, 72%, tapi oke lah untuk ukuran pemain sayap. Tapi intinya ketika position, ketika bolanya ada di dia, grafiknya cukup bagus nih, dominan. Apalagi bagian attack-nya dominan banget. Tapi yang biru bagian defending-nya, aduh, di bawah-bawah semua. Recoveries-nya paling mending. Kemudian interception-nya juga mending sih, tapi masih relatif menengah ke bawah banget nih untuk ukuran fullback dibandingkan di pemain fullback lain di 5 liga besar Eropa. Lalu kalau dibandingkan dengan Dumfries, nih teman-teman bisa lihat. Untuk Dumfries di sisi bertahan bahkan lebih dominan, hijaunya lebih mekar nih, lebih kemana-mana, pressure lebih bagus, tackle lebih bagus. Jelek banget si Belanova yang warna merah. Tapi kalau catatan di sini adalah kita juga harus mempertimbangkan dia main untuk Cagliari, bukan main untuk Inter. Mungkin dengan gaya permainan Inter dia bisa jauh lebih bagus. Dari sisi menyerangnya sebetulnya sama Denzel Dumfries juga masih kalah banget tuh. Tapi kalahnya nggak beda jauh, padahal Cagliari tim yang degradasi. Dan kelebihannya Raul Belanova seperti yang gue sampaikan tadi, dia bisa dribble dan berani one on one. Itu yang sesuatu yang nggak dimiliki oleh Dumfries musim lalu. Sementara dibandingkan Darmian juga gitu, kalah jauh dari sisi bertahan. Sementara dari sisi menyerangnya seimbang. Maksudnya nggak begitu beda jauh dengan Darmian. Kalau tadi sama Dumfries masih agak jauh. Artinya Raul Belanova semoga kalau benar nih udah final stage bisa bergabung, semoga dia bisa improve di bagian sisi bertahan ya. Sementara dari sisi menyerang kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Dumfries. Walaupun Dumfries sebetulnya ya agak gimana ya, sebetulnya dia sangat bermanfaat untuk nusuk, sundul-sundul dia bagus sih. Tapi untuk peran itu kan musim depan bisa dimainkan oleh Gosens. Gosens kan tipikal namanya komplit ya, dia wingback, dia bisa crossing, bisa nyisir sisi lapangan, tapi sering juga golnya dia suka yang bagian nyundul dan nusuk-nusuk ke kotak penalti. Sehingga mungkin di sisi kanan kita yang akan mengeksploitasi lebar lapangan, dan Raul Belanova gue rasa pilihan yang tepat. Kalau teman-teman di sini lebih milih Molina atau Lazzari, karena banyak banget yang bilang Molina atau Lazzari, silahkan komentarnya teman-teman untuk membandingkan Raul Belanova dengan Molina atau Lazzari. Tapi satu yang pasti, Raul Belanova ini tim primaveranya Milan, dia akademi juniornya Milan. Namun seorang interista, banyak banget nih akun-akun lamanya dia, tweet-tweet lamanya dia, postingan lamanya dia yang sangat membela Inter. Jadi
akan sangat menyenangkan ketika kita mendapatkan pemain yang membela Inter tidak hanya soal profesionalisme kayak Perisic, tapi juga dengan hati kayak Bastoni, kayak Di Marco kan, jadinya kita belanya lebih seru lagi. Dari gue sekian dulu. Sekali lagi Raul Belanova kelebihannya adalah attack-nya bagus banget, bisa dribble, speed-nya luar biasa, dia mengeksploitasi pinggir lapangan, posturnya 188 cm, tinggi kayak Gosen. Dia pemain yang sangat mengandalkan fisik, tapi kelemahannya adalah di sisi pertahanan, kemampuan membaca reading game-nya jelek, positioning-nya juga jelek, tapi semoga bisa improve. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet